Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hidup kita berlangsung menurut waktu yang telah ditetapkan. Dan waktu itu berjalan sebagaimana seharusnya. Dan kita bersyukur di dalam waktu yang kita lewati itu, kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan juga menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah hidup kita begitu indah? Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Setiap kita, saya percaya, mempunyai satu keinginan. Keinginan supaya segala sesuatu bisa cepat berlangsung, atau cepat berlalu, atau cepat terjadi. Jikalau kita mengalami kesulitan atau penderitaan, saya percaya setiap kita ingin kesulitan atau penderitaan itu cepat berlalu. Kalau saudara membangun usaha, saudara mungkin juga ingin kalau bisa cepat-cepat berhasil. Mungkin bagi saudara yang masih studi, saudara juga punya keinginan kalau bisa cepat-cepat lulus. Saudara, jikalau semua berlangsung tidak begitu cepat, tapi begitu lambat, kita bisa tidak sabar. Mungkin juga terbersit dalam perasaan kita pertanyaan, apakah Tuhan menyertai saya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya bagaimanakah Tuhan itu bertindak dalam hidup kita? Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran 13, ayat 17 sampai 22. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah peristiwa setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Tuhan memimpin perjalanan bangsa ini. Satu perjalanan dengan pimpinan Tuhan yang sangat menyentuh hati kita, bukan? Ternyata Tuhan adalah Tuhan yang mengerti keberadaan umatnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini? Yang pertama, saudara, Tuhan itu memimpin kita sesuai dengan keberadaan kita. Karena Ia mengenal siapa kita. Saudara, yang dikatakan di ayat 17, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, Tuhan tidak memimpin umat Israel melalui daerah orang Filistin, meskipun jalan itu jalan yang terdekat, jalan tercepat. Apakah Tuhan bermaksud jahat? Apakah Tuhan ingin membuat bangsa Israel letih dengan berputar-putar? Tidak demikian. Karena Tuhan mengenal bangsa Israel. Allah berkata, jangan-jangan mereka menyesal keluar dari Mesir. Mengapa? Karena jalan terdekat itu mereka harus berperang dengan bangsa Filistin. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang mengenal siapa kita. Ketika Dia memimpin kita, Dia memimpin kita sesuai dengan keberadaan kita. Tiap-tiap kita
Tuhan pimpin berbeda-beda. Karena tiap kita berbeda-beda. Ada di antara kita yang kuat. Ada di antara kita yang lemah. Ada di antara kita yang sehat. Ada di antara kita yang sakit. Ada di antara kita yang mungkin sekolahnya tinggi. Ada di antara kita yang sekolah biasa-biasa saja. Dan ada banyak varian-varian dalam kehidupan kita. Dan Tuhan, ketika Dia memimpin kita, Dia memperhitungkan keberadaan kita. Sehingga kita sanggup berjalan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kita, Tuhan yang tidak sembarangan memimpin kehidupan orang percaya. Semaunya Dia, tidak. Dia berbuat seperti Bapa yang sayang sama anak-anaknya. Dia menuntun anak-anaknya di jalan yang anak-anaknya sanggup lalui. Oleh karena itu, saudara, percayalah, pimpinan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh-sungguh terbukti. Di ayat 19, Alkitab mencatat, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Saudara, perkataan Yusuf adalah perkataan ketika Yusuf masih di Mesir. Pada masa itu, saudara-saudara, kondisi Mesir dan bangsa Israel berbeda sekali. Namun Yusuf, dia memegang janji Tuhan. Bahwa satu kali umat Tuhan akan kembali ke tanah perjanjian. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah waktu berjalan ratusan tahun, ketika Fir'aun adalah Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf, pada masa Fir'aun inilah, maka umat Tuhan kembali ke tanah perjanjian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada tangan Tuhan yang bekerja untuk menggenapi janjinya akan tanah perjanjian bagi bangsa Israel. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang pasti menepati janji. Karena Tuhan ada Tuhan penuh kasih setia. Saudara, apapun pengalaman hidup kita, baik kita merasa cepat atau merasa lambat melaluinya, baik kondisi kita ketika sabar atau semakin tidak sabar, saudara, kita harus tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita yang memegang janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Dia mengingat apa yang Dia janjikan, dan Dia tidak pernah melupakan umat tebusannya. Oleh karena itu, ketika kita mengalami masa-masa sulit dan begitu lama rasanya, kita tidak perlu khawatir. Pada waktunya, Tuhan, Dia akan melepaskan kita dan memberikan kekuatan dan melihat pengharapan di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa Tuhan memanggil kita ke dalam rencananya. Dan Dia juga yang menjagai kita. Saudara, ini dikatakan di ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, saya tidak dapat membayangkan bagaimana mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian dan mereka harus melalui padang gurun yang tidak ada cahaya sedikit pun pada waktu malam. Dan pada waktu siang begitu teriknya. Saudara, jangan-jangan sampai di tanah perjanjian mereka sudah binasa. Tetapi saudara, Tuhan yang punya rencana memanggil umat Tuhan. Tuhan juga yang menjagai mereka dengan luar biasa. Pada siang hari ada tiang awan, sehingga mereka tidak terlalu kepanasan. Pada malam hari ada tiang api, sehingga mereka tidak kegelapan. Dan juga tidak kedinginan. Sehingga Alkitab mengatakan, baik siang ataupun malam,
mereka tetap bisa berjalan. Luar biasa bukan saudara? Baik siang maupun malam, baik terang maupun gelap, orang-orang percaya masih bisa berjalan di dalam terang dan perlindungan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ketika Tuhan punya rencana dalam hidup kita, Tuhan tidak membiarkan kita untuk menggenapi rencananya, tetapi Tuhan, Dia memelihara kita, melindungi kita, dan Dia tahu apa yang kita butuhkan. Apapun situasi dan kondisinya, Dia menyediakan sesuatu yang sanggup menolong kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, baik siang maupun malam, baik kondisi ketika baik maupun kondisi yang begitu gelap, saudara, ada Tuhan dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Sehingga orang percaya, baik siang ataupun malam, dia tetap bisa menjalankan kehidupannya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi firman-Mu meneguhkan kami. Ketika kami menghadapi pergumulan apapun, seberapa lama pun durasi waktunya, kami tahu ya Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan ketika kami melalui semuanya itu, kami tahu ya Tuhan, Engkau mengerti kondisi kami. Engkau akan memimpin kami sesuai dengan kondisi kami. Bahkan ya Tuhan, Engkau menjagai kami, supaya kami boleh melalui semuanya itu dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.